Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rumah adat Sunda bersama saya Sulaiman Irfan Maulana dan rekan saya. Nama kakak Agida. Dan yang menggunakan kacamata ini adalah Nursela Mardiana. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Lucy. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak rumah adat Sunda itu apa? Nah, rumah adat Sunda merupakan rumah tradisional yang ditempati oleh suku Sunda. Suku Sunda itu sendiri merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mereka mendiami rumah tradisional yang berada di daerah Tataran Sunda atau sering kita sebut Tanah Pasundan. Nah, rumah adat Sunda ini memiliki gaya seperti rumah adat lainnya yang ada di Indonesia yang berbentuk rumah panggung. Nah, rumah panggung ini memiliki kolong yang berfungsi untuk penanggulangan bencana gempa bumi dan banjir. Nah, tidak sedikit pun yang dimanfaatkan sebagai tempat hewan peliharaan seperti ayam dan yang lainnya. Adapun sebagai tempat penyimpanan kayu bakar dan alat-alat pertanian lainnya. Nah, di era modern ini cukup sulit untuk menemukan rumah adat Sunda yang masih kental dengan bambu sebagai material utama pondasinya. Rumah unik ini memiliki arsitektur yang cukup detail dengan bahan material yang berasal dari alam sehingga memiliki ikatan yang kuat dengan alam serta lingkungan dan kesederhanaan. Hampir di setiap bagian samping rumah terdapat bangunan khusus yang berupa lumbung padi atau sering kita kenal dengan sebutan leuit. Nah, ciri khas dari bangunan ini atau rumah adat Sunda ini yaitu bentuk atap yang menyerupai pelana. Nah, rumah ini pun dilengkapi dengan tangga yang berjumlah tidak lebih dari 3 yang berfungsi sebagai untuk membersihkan kaki ketika mau memasuki rumah tersebut. Bagaimana? Adik-adik sudah tahu kan bentuk dari rumah adat suku khas Sunda itu seperti apa? Nah, di sini Kak Agida akan mengajak adik-adik untuk mencari tahu ciri-ciri dari rumah adat suku khas Sunda itu seperti apa sih kira-kira? Yang pertama, seperti gambar yang sudah dilihat oleh adik-adik tadi, bahwa rumah adat khas suku Sunda itu memiliki pondasi di bawahnya. Nah, kira-kira fungsinya itu untuk apa sih? Fungsi dari fondasi di bawah bangunan rumah adat khas suku Sunda itu untuk mencegah terjadinya kerusakan pada rumah yang diakibatkan oleh bencana alam. Salah satunya adalah gempa bumi. Yang kedua, lantai. Nah, lantai dari rumah adat khas suku Sunda ini
terbuat dari bambu yang sudah dipotong-potong. Biasanya masyarakat Sunda lebih sering menyebutnya sebagai pelupuh. Yang ketiga, dinding. Nah, dinding dari rumah adat khas suku Sunda ini juga terbuat dari bambu yang dianyam dan memiliki lubang-lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil ini juga memiliki fungsinya loh adik-adik. Fungsinya agar memudahkan jalan udara untuk masuk dan keluar. Selain itu juga agar suhu dari rumah tidak panas. Kak Gida juga buat anyamannya loh adik-adik. Ini dia. Adik-adik juga bisa loh bikin anyaman seperti Kak Agida ini. Caranya bagaimana sih? Nanti Kak Lucy akan menjelaskan dan mengajak teman-teman untuk membuat anyaman seperti yang Kak Agida bikin. Seru kan? Nah, tapi bukan hanya dinding saja yang terbuat dari bambu loh. Namun, daun jendela dan pintu juga terbuat dari bambu. Yang keempat adalah atap. Nah, jadi atap dari rumah adat khas suku Sunda itu juga terbuat dari bambu loh teman-teman. Maksudnya adalah susunan bambu. Nah, kerangkanya juga terbuat dari bambu yang masih utuh. Selain itu juga dibuat lebih besar melebihi dinding rumahnya. Nah, kira-kira kenapa sih dibuat lebih besar melebihi dindingnya itu? Jadi tujuannya untuk melindungi barang yang ada di luar rumah. Contohnya adalah ketika adik-adik menyimpan sandal di luar rumah, kemudian keadaan sedang hujan, dan atap rumah ini melindungi sandal adik-adik agar tidak terkena air hujan. Seperti itu. Ini adalah contoh bentuk atap dari rumah adat khas Sunda. Jadi, bagaimana? Sudah tahu kan bentuk dan ciri-ciri dari rumah adat khas suku Sunda itu seperti apa? Nah, selanjutnya Kak Sela akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana cara merawat dan membersihkan rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menjaga dan membersihkan rumah. Nah, teman-teman, di sini siapa yang suka membantu ibu membersihkan rumah? Nah, emang teman-teman tahu apa itu membersihkan rumah? Tahu. Nah, coba sebutkan apa? Menyapu. Ya, menyapu, mengepel. Tidur, membersihkan kaca. Oh iya, membersihkan tempat tidur, membersihkan kaca. Nah, teman-teman, di sini kalau sudah bermain sepanjang hari, teman-teman pakai mainan teman-teman, apakah mainannya suka dibersihkan atau tidak? Suka. Nah, kalau membersihkan mainan itu dirapikan atau dibuang kemana-mana? Dibersihkan. Oh iya, hebat teman-teman. Betul, dibersihkan. Nah, sekarang teman-teman, nah kalau di rumah itu teman-teman suka bantu ibunya ngapain aja? Menyapu, mengepel. Oh, menyapu dan mengepel. Nah, terus teman-teman suka beresin mainannya sendiri atau tidak? Bersihkan. Suka membersihkan mainannya sendiri. Wah, hebat sekali teman-teman. Nah, teman-teman, nih sekarang kita akan praktek tentang bagaimana menyapu, mengepel, dan bagaimana kita akan membersihkan rumah. Kita mulai dari membereskan mainan yuk.
Setelah kita bermain, kita simpan lagi ke tempat semula yuk mainannya. Dan rapihkan ya, jangan lupa. Selanjutnya kita sapukan debu yang ada di lantai keluar rumah agar lantai tetap bersih. Kita mengepel. Nah, sebelum mengepel kita ambil air bersih, lalu masukkan lapel ke dalam air bersih dan angkat. Jangan lupa diperas seperti ini ya. Setelah diperas, pel lantai sampai bersih. Selanjutnya kita akan mengelap meja. Sebelumnya kita siapkan lap bersihnya ya. Lalu lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita gosokkan dari ujung meja sampai permukaan yang lainnya sampai bersih ya. Selain kita tadi mengepel, menyapu, terus membersihkan atau mengelapkan meja, tadi kita juga harus menjaga rumah dengan cara apa? Yang pertama yaitu tidak mencoret-coret dinding atau tembok. Nah, agar tembok tetap bersih dan terlihat indah. Nah, selanjutnya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalian tahu nggak kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul, agar tidak terjadinya banjir. Nah, selain itu tidak membuang sampah sembarangan juga akan membuat lingkungan menjadi asri dan bersih. Nah, teman-teman, di sini siapa yang suka buang sampah sembarangan? Nah, tidak kan? Tidak ada ya. Kita harus membuang sampah kepada tempatnya, harus dijaga dengan baik lingkungannya agar tetap sehat, asri dan tetap terjaga. Siap? Halo adik-adik, di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat suatu karya. Nah, karena tema sekarang adalah kebudayaanku dan subtema rumah adat, maka kita akan membuat rumah yang terbuat dari kertas yang ditempel-tempelkan. Nah, untuk bahan dan alat yang kita gunakan, di sini kita memerlukan beberapa kertas karton yang berbeda warna. Lalu kita membutuhkan lem kertas, kita membutuhkan pensil, kertas warna, dan gunting. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Nah, langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu kita akan membuat dindingnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada pola yang telah kakak potong, yang telah kakak belah-belah seperti ini. Nah, karena dinding rumah adat terbuat dari anyaman bambu, maka kita akan mencoba untuk menganyam. Akan tetapi kita menggunakan kertas ya. Nah, caranya yaitu potongan kertas ini dimasukkan ke bolongan-bolongan yang ada di sini. Tekniknya sama seperti teknik menjahit. Nah, kita mulai ya. Pertama-tama kita masukkan satu helai ini dari bawah sini. Dari bawah sini masukkan ke bawah. Lalu dilangkahi 2, 1, 2. Lalu masukkan ke bawah. Lalu ke atasnya lagi.
dilewati dua-dua ya, ke bawah lagi, ke atas lagi. Nah, terus seperti ini sampai ujung sini ya. Nah, setelah masuk semuanya, kita dorong ke atas sampai atas. Nah, setelah ini kita masukkan lagi setelah yang kedua. Kita mulai dari bawah, dari sini. Lalu seperti tadi dilewati dua-dua ya. Tekniknya sama seperti teknik menjahit, ingat. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, begitupun seterusnya. Masukkan layang ketiga, tekniknya sama seperti yang tadi. Kita lakukan terus-menerus ya. Pada setengahnya ya, bisa kita lihat, jadi seperti ini jadinya. Kita teruskan sampai ke ujung sini hingga tertutupi semuanya ya.
setelah kita beri lem, kita tempelkan ke kertas putih ini ya. Kita tempelkan di bagian yang tengah-tengahnya. Kita tekan-tekan agar merekat sempurna. Nah, di sini baru ada dindingnya saja. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang belumnya. Nah, kira-kira menurut adik-adik apa ya yang belum? Di sini baru ada dindingnya saja. Nah, benar. Kita akan melanjutkan ke bagian atapnya. Lalu selanjutnya ke bagian atapnya. Kita akan memotong sesuai dengan pola yang telah kakak berikan ya, menggunakan gunting. Kita simpan dulu di sini ya. Kita lanjut ke bagian ini, pintu dan jendela. Kita gunting sesuai dengan pola ya. Nah, setelah selesai digunting, kita bisa langsung menempelkannya di dindingnya. Ini pintu dan 2 jendela. Yang pertama kita tempelkan atapnya terlebih dahulu. Kita balurkan lem ke semua sisi-sisinya agar tidak membuka si atapnya. Nah, setelah diberi lem, kita tempelkan di bagian atasnya. Nah, setelah kita menempelkan atapnya, kita lanjut ke menempelkan pintu dan jendelanya. Nah, teman-teman bisa bebas menempelkan pintunya, mau di tengah, mau di kiri, mau di kanan. Kita beri lem lagi. Lalu kita rekatkan di bagian yang teman-teman ingin tempelkan. Lalu kita tempelkan jendelanya.
setelah semuanya tertempel akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, lalu teman-teman boleh menempelkan hiasan-hiasan di pinggirannya menggunakan kertas warna. Teman-teman bebas berkreasi akan menggambar seperti apa, akan menempelkan bentuk apa saja. Mau bentuk rumput, matahari, burung, sesuai dengan kesukaan adik-adik ya. Di sini kakak akan membuat rerumputan. Kakak menggunakan kertas berwarna hijau untuk membuat rumput. Lalu menggambar pola dengan menggunakan pensil dan digunting. Nah, lalu apabila telah dipotong, kita beri lem dan tempel di tempat yang diinginkan. Misalnya rumput di bawah gitu kan. Kalau misalnya adik-adik menggambar matahari berarti di bagian atas seperti itu. Nah, di sini kakak menempelkan rerumputan. Ini hasil karya kakak. Coba kakak lihat karya yang dihasilkan oleh adik-adik. Adik-adik menggambar apa saja? Ada yang menempelkan matahari ya, menempelkan matahari, bunga, dan yang lainnya. Nah, setelah selesai ditempelkan, setelah selesai akan menghasilkan gambar seperti ini. Lalu kita akan menempelkan gambar ini di dinding kelas nanti ya. Lalu boleh juga diberi nama di atasnya seperti itu. Nah, adik-adik, pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Tetapi sebelumnya kakak akan bertanya, tadi adik-adik sudah belajar apa saja? Nah ya, kita telah belajar mengenal tentang rumah adat, lalu mengenal ciri-cirinya. Kita juga belajar mengenai bagaimana cara menjaga rumah dengan baik. Dan yang terakhir, kita membuat sebuah karya, gambar rumah, dan belajar menganyam juga. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi adik-adik.